Halo sahabat Energi, kembali lagi bersama saya Mia Dharma di ruang tamu Mia. Kali ini saya nggak sendiri, tapi saya akan ditemanin tamu-tamu saya yang istimewa. Yes, kata kuncinya tamu-tamu, berarti lebih dari satu. Tamu-tamu atau mereka yang ada di hati saya dan sangat dekat di hati saya, yang hampir setiap hari, setiap minggu pastinya ya, pasti ketemu dengan mereka, karena disinilah kita menggodok konsep, menggodok sebuah bahkan ruang tamu Mia, dan kita berdiskusi apa yang akan kita lakukan ke depannya. Oleh sebab itu, tunggu dan jangan lewatkan obrolan menarik saya dengan teman-teman saya. Dan inilah yang saya akan perkenalkan tamu saya yang akan hadir di ruang tamu saya saat ini. Apa kabar semua? Baik. Aneh gak sih? Buka ya Kak, buka. Dicoba dong, dibuka. Oke. Kamu gak bosan ngeliat kita, Kak? Bosan sih, agak-agak. Kita nih lagi mau ngobrol. Siap nggak diajak ngobrol? Siap. Biasa siap dikasih perintah. Ini siap dikasih ajak ngobrol. Oke, ini sahabat Energi. Coba say hi dulu dong sama sahabat Energi. Halo semuanya. Ya, di sini ada Yakob, ada Mas Eri, dan ada Mas Rudi atau Kokoh Rudi ya. Atau panggilan sayangnya Acai. Ya, setahu Anda. Nah, kita sudah di tahun 2021. Ada yang tahu nggak kita mulai Energi tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa? 2019. Bulan. Juni. Tanggal. 10. Pasti ya dapat insentif. Iya. Jadi Energi Insentif dimulai dari mana ya? dari dulu, ya kan? Dimulai dari dulu. Energi ada mulai tanggal 10 Juni 2019. Betul ya? Oke. 2019. Jadi kalau dihitung dari sejak itu kurang lebih 2,5 tahun ya. Betul nggak sih? Kira-kira begitu. 2,5 tahun lah ya. Energi ada hampir setahun, pandemi datang. Betul. Ya, pada saat kita lagi merintis usaha baru, kayak ibarat punya bayi gitu ya, udah mulai merangkak, pandemi eng dateng. Nah, Luar biasa. sekarang luar biasa ya, atau biasa di luar. Dua-duanya. Sekarang aku mau tanya, mungkin sahabat Energi juga pengen tahu pastinya. Kira-kira kan selama ini kemarin ada episode yang Mia curhat gitu ya, tentang awal menjadi entrepreneur. Jadi sekarang giliran kita curhat ya? Iya betul, maksudnya itu ya. Jadi supaya yang curhat bukan saya aja, tetapi kita semua. Kira-kira suka duka pada saat kita sama-sama nih memulai Energi, awal-awal itu apa sih masing-masing? Coba mau cerita nggak? Siapa dulu nih? Cap cip cup kembang kuncup. Yuk, kita nggak coba aja. Jadi inilah yang terjadi ya kalau kita berempat berkumpul. Dimulai dari abjad aja. Abjad, Yang paling tua. Eri. Yang paling tua. Ayo siapa? Yakob dulu. Oke. Oke. Sukanya kita memang dari perusahaan yang sebelumnya memang udah bareng. Sukanya itu ya kita bisa saling support walaupun di situasi apapun, ya kita bisa saling dukung lah satu sama lain, walaupun banyak challenge yang kita lalui mungkin dari segi kerjaan di situasi pandemi seperti ini. Teman-teman satu tim juga bisa saling support satu sama lain. Lihat kamera. Oke. Luar biasa. Biasanya di situ. Terus. Saling support. Ya, kalau dukanya pada sukanya saat tadi saling support. ya saling Oke. support, bisa saling kerjasama, Saling suka. saling suka. Cerai ya. Terus. Kalau dukanya, Ntar dulu, tahan deh. Suka dulu. Suka. Kita lagi bicara suka dulu deh. oke. Nah, beralih ke Erik. Duka. Oke. Suka dulu.
Muka gue membawa duka ya. Suka-suka dulu, sukanya memulai energi awal. Ingat nggak ya, di ruangan yang mungkin lebih kecil dari ini ya, ingat ya, yang kita sahabat energi mungkin kita belum pernah cerita kantor atau ruangan energi awal-awal berapa, ingat nggak, Rik? Waduh, 3x2. Hah? 6 Masa dong. sih? 3x3, 3x3. Enggak. Jadi itu enggak 3 kali kotak. 4, 3 terus kali dipajang. 4. 3x3 kotor. Pokoknya Potong fondasi. Karpotnya berapa? kita nggak ngerti ukuran tepatnya. Yang penting pokoknya kita berempat ini cuman Senggol bacok lah iya. itu. Jadi cuman meja sepanjang satu sisi gini meja. Jadi kalau mau ke WC, salah satu dari kita mau ke WC, yang lain mesti mundur atau maju. Pokoknya kursi dimajuin baru bisa lewat. Nah, Iya. itulah awal-awal Kayak kita gini, memulai. kayak gini. Ini tuh udah, ini Iya, tuh udah bener, lebih bener. gede loh. Oh, Kira-kira. kelihatan kamera kan Enggak, ininya. Iya. Di sini. Iya bener. Oke, Kira-kira. Rik, sukanya. Sukanya suka-suka sih. Mulai nggak sih? Nggak jelas ya, maaf dong. Sukanya ya tadi sama yang Yakub bilang gitu. Jadi kita udah bersama, udah kenal duluan gitu ya. Jadi lebih ya kerjasamanya udah ada lah gitu. Ada komunikasinya, ada kerjasama, ada chemistry gitu. Itu jadi nggak perlu repot ngebangunnya. Oke. Itu sukanya. Jadi udah saling kenal ya. Udah saling Udah saling kenal suka satu sama tadi. lain. Saling suka. Oke. Ngeri ya. Gede-gede gini loh saling suka itu. Aduh. Ya, Rudi. Sukanya dulu ya. Iya, Oke. diulang-ulang lagi. Ya, Kayak mbak baru. Biasa kan gitu. Itu Konfirmasi mikir kan. gitu. Mikir. Sambil mikir ya. Cepet. Tadi udah 2 loh gua. Nah, udah dikasih kesempatan tadi mikir. Sama kayak Yakub lagi jangan. Sukanya karena pas awal kita ngerintis energi itu Jangan nangis dong, ini suka dulu. saya emang suka untuk membuat suatu hal yang baru walaupun apa sih Walaupun tadinya nggak kepilih kan mau masuk ini. Untung tidak terbuai sharing. walaupun ya perusahaannya kan sama kan, perusahaan training kan. Iya. Jadi sesuatu hal konsep baru gitu, dan yang pertama kali mengajukan konsep kan saya ya kayak Kayaknya ya. dari nama, logo, Oh, iya, apa iya, semua gitu kan. Jadi walaupun ada drama-drama tapi saya senang gitu kan dengan suatu hal yang baru gitu kan, membuat suatu hal yang baru. Senang dengan drama. Walaupun nanti mungkin dukanya ntar kita ceritain belakangan ya. Banyak ya. Kira lebih banyak duka. Langsung aja lah. Gitu. Langsung Ya udah, aja. Ya, langsung. sukanya itu, Suka. sukanya Langsung kayak dukanya. senang membuat suatu hal yang baru, yang fresh gitu kan. ya. Itu sih. Oke, sekarang langsung duka. Dukanya. Langsung duka ya. Panjang. Kayak wajahnya udah sentimental kan. Oke. Tolong Sesi curhat. Siapin kotak ya. Panjang nih. yang edit nanti lagunya melo ya. Heeh. Gue ya. Nanti sih Oh iya, iya. Tisu. Oke, Eh, duka. Dukanya karena jujur aja dari salary langsung kekat kan. Bawa. Oh jatah lu ya? Oh. Iya kan? Cup. Jadi langsung kekat ya. nanti gak ada yang mau kerja sini, jangan bawa salary. Mm-mm. Salary-nya bagus. Kan awal, sekarang kan Oh, udah iya, iya. udah 2 kali Iya, lipat. iya. Gitu kan. Amin, 2 kali lipat ya ampun. Gitu jadi langsung kekat, dan itu kan pilihan buat ikut gabung di Gerbong atau energi enggak. atau enggak gitu kan. dengan konsep yang baru ya, pada saat itu ya yakin aja. Yakin kamu karena merasa bersyukur yang tadinya nggak kepilih jadi kepilih. Ketua kelas. Oke. Proposal pertama di energi ya itu, Kak aku ikut dong gitu. Kecian ya. Di broadcast lagi ya, apa ke kita semua ya dikirimin ya. Ya sedihnya itu karena sedihnya ya Sedih nih, mau jadi Sedih. dong. sedihnya adalah awalnya memang sedih gitu kan. Pertanyaannya salah, aku sedih duluan gitu. Sedih emang sedih. Maksud Dukanya, duka. dukanya karena dari perusahaan lama ya nggak dapet pesangon.
Matre. Ini layak gak sih buat Semua ngomongin angka. Nggak apa-apa. gitu. Kelihatan kan Gua mewakili money kalian, minded. kan? Money minded. Oke. Ya. Gitu. Jadi ya Nggak dapat apa tadi? pesangon. Diulang lagi. Tolong Ini backsoundnya ambil mak biar. Yes. tolong yang mau bantu kita masih bisa kayaknya. Ya. Belum 5 tahun soalnya. Hmm. Jadi itu satu itu, dan emang dari segi untuk klien kan, jadi kita tuh kesannya anak baru banget, dan untuk ngejualnya itu agak lumayan susah, tapi ya puji Tuhan ada aja training yang nyangkut gitu kan, dan Yang percaya sama yang kita. percaya, yang masih percaya, bahkan brand-brand gede juga masih percaya sama kita sampai sekarang, puji Tuhan. Dan ya dukanya sih lebih ke pas pandemi sih gitu kan. Pas pandemi, karena kita memulai satu hal yang baru lagi, digitalisasi, onlineisasi onlineisasi semua Onlineisasi. gitu kan. Gitu, jadi semua belajar hal baru, dan secara marketing kita belajar hal yang baru yang secara bisa jadi challenge sih gitu, tapi ya kok nggak sesuai ekspektasi gitu, jadi itu yang membuat sedih sih. Duka. Oke. Siap. Thank you Rudy. Jadi lebih banyak suka apa dukanya? Ya 50-50 biar Kalau awet. friend-nya. Biar awet ya. Biar Eri, full Eri. lagi gitu. Biar naik ya. Biar naik. Naik mana? Amin. 100% lah. Amin. Amin. Haleluya. Eri, dukanya apa Ri? Waktu kita awal-awal memulai energi. Dukanya adalah Makin jauh dari lokasi rumah. Enggak enggak, Enggak, sama. lebih Lebih dekat ya? Lebih dekat. Lebih dekat. 2 kilometer doang. Iya bener 2 kilometer. Enggak lebih macet tapi. Cepet dong. Nah, dukanya adalah bingung. Cari makan siang. Cari makan siang. Enggak sih. Kalau cari kerjaan lain jadi udah Ya itu maksudnya. Gak ada pilihan daripada repot ya. Enggak, bingung karena mau ngapain gitu kan. Ini start sesuatu yang baru. Jadi ya bingung aja mau, terus kita kayak nggak punya pengalaman untuk jalanin perusahaan baru harus kayak gimana. Kan sama-sama learning by googling. Googling. Yes, Learning betul, by betul, googling. betul. Jadi Oh iya, learning sudah by bahasa doing Inggris. gitu. Jadi sukanya itu dia bisa belajar bahasa Inggris. Terus. Oh, By googling, Googling. Google Translate. google/translate.com. Terus. Ya, jadi nggak tahu harus ngapain. Biasanya kalau yang dari perusahaan sebelumnya kan udah ada sistemnya, udah oke, semuanya udah oke gitu. Sistem. Oh udah oke ya. Ya Udah bukan ada oke, udah ada pola, udah ada pola. ada, gitu. Kesini ya ada yang dimodifikasi, ada yang dihilangkan memang, tapi ya tetap aja gitu. Nih mau ngapain ya? Gimana caranya? Mau nggak mau waktu itu di awal juga ikut jualan, nggak tahu caranya gitu, nggak tahu caranya. Ya tapi belajar, ada yang ngajarin, ya udah gitu. Oke. Jadi kebingungan ya, Bingung. lebih banyak karena kebingungan yang akhirnya ya itu bisa didefinisikan atau dikategorikan sebagai duka ya, karena nggak tahu mau ngapain, mau mana duluan gitu kali ya. Oke, Yakub. Telur atau ayam dulu? Oke, kalau dari saya duka ada yang dari internal dan eksternal. Maksudnya itu kalau misalnya dari Ambil eksternal catatan, itu, kalau eksternal itu kayak benar kata Rudy tadi, ketika menjual suatu produk yang baru dengan label baru, ada suatu challenge tersendiri, ada suatu effort tersendiri bahwa kita ini masih baru. Kadang-kadang kalau kita kirim proposal ke customer bilang kalian pengalamannya masih minim. Tapi kita juga memang infoin ke customer bahwa
sebelumnya ini memang kita sudah ada dengan label yang berbeda seperti itu. Jadi ada challenge, ada effort tersendiri pada saat kita jual produk yang bisa dibilang hampir sama tapi dengan label yang berbeda. Dengan bendera yang baru. Bendera yang berbeda seperti itu. Jadi memang ada suatu PR tersendiri untuk menjelaskan lagi kepada customer atau calon customer. Nah, kalau yang internnya sendiri mungkin dari dulu di perusahaan yang lama mungkin tipe karakter kepribadian dari leader kita sendiri berbeda sama yang sekarang saat ini. Yang mungkin sekarang orangnya proses, yang dulu tipenya hasil seperti itu. Jadi ya penyesuaian itu yang kita harus cepat beralih pada saat kita masuk dengan menggunakan bendera yang baru. Gitu sih. Itu duka ya? Aku pikir Ya happy loh. ada ini tersendiri ya. Challenge. Gak ikutan gitu. Oke. Wow. Jadi kesimpulannya sebenarnya kalau dari Rudy, dukanya lebih ke arah pada saat masa-masa pandemi ya. Mungkin kita lagi beradaptasi dengan bendera baru, dengan istilahnya situasi yang baru karena kita yang tadinya banyakan, habis itu buntut-buntutnya tinggal berempat, ya. Jadi itu lagi, lu lagi gitu. Plus di momen yang kita kayaknya udah mulai bisa menavigasi bisnis dengan bendera yang baru, datanglah pandemi. Tadi ya. Kalau Eri mungkin lebih ke arah kebingungan apa ya yang harus dilakukan dulu, mana dulu nih. Di satu sisi memulai usaha baru berarti masih banyak hal yang waktu itu kita ingat butuh beresin administrasi, surat-surat, akte, perpajakan dan lain sebagainya. Tapi di saat yang bersamaan karena ya orangnya cuma kita ini aja, kita mesti tetap jualan. Di situ masih banyak itu, Kak. Oh ya, hai guys. Nggak masuk kamera. Ini yang nggak kelihatan. Ya. Teman-teman kita. Di saat kita lagi mesti urus ini semua beres, surat-surat dan sebagainya. Di saat itu yang sama juga kita mesti tetap jalanin bisnis, ya. Makanya tadi dari Yakob ada effort, ada tenaga dan energi yang lebih yang harus dikeluarkan untuk menjelaskan kenapa kita pakai bendera baru, gitu ya. Oke, tetapi nih, nanti sebelum bagian aku udah sering curhat kan ya. Jadi aku bagian kesimpulan aja. Saya banyak dukanya ngeliat wajah ini, pokoknya. Lu lagi. Sampai lupa kan sekarang mau ngapain. Oh ya, pembelajaran. Jadi apa yang kalian pelajari dong dari masa-masa kita mulai energi ini dari kecil. Tapi kita sadar nggak sih bahwa ya walaupun kita merasa mungkin awal-awal takut, betul nggak sih? Atau cuman aku aja yang takut? Khawatir. Ya. Sama. Iya kan? Maksudnya gimana nih ke depannya itu ada klien nggak yang percaya sama kita dan lain-lain. Tapi ternyata begitu kita berani melangkah dan dijalanin bersama-sama, ternyata kalau Rudy tadi bilang ada yang percaya, ada yang nyangkut. Menurut saya sih nggak cuma nyangkut ya. Ya kan, untuk 6 bulan pertama kayaknya kita udah surprise sendiri dengan mendapatkan ya boleh dibilang omset yang di luar ekspektasi gitu ya. Nah, pembelajaran apa dari teman-teman yang didapatkan selama kita dari mulai bisnis ini, terus adanya pandemi yang kita mesti istilahnya beralih lagi ya, mesti adjust lagi dari offline ke online. Apa tuh pembelajaran? Eri dulu deh. Oke. Udah siap ngomong nggak? Belajar PPKN. Pendidikan, lupa tuh. PPKN, yes. Iya, apa ya? Pendidikan Pancasila. Kewarganegaraan pokoknya. Pancasila dan kewarganegaraan. Yes. Belajar. banget kayaknya. Biar kedengeran. Iya, oke. Belajarnya banyak. Gitu. Ya apa? Wah, kalau takut udah Maksudnya selesai dari sisi sebentar. Eri ini bagian apa sih? Coba aku cek dulu deh. Oke. Aku tuh lupa loh. Lupa. Ya, Bagian pegang kabel ya. Iya.
apa aja lah Kak dikerjain. Kalau teman-teman Sahabat Energi tahu yang bagian jual-jualan nih sebenarnya beliau orangnya. Kalau bisa teman pun dijual ya untuk mendatangkan Profit. Kok input sih ini otak mendapatkan profit. Tetapi karena kita tadi di awal bilang baru mulai bisnis ini dengan energi ini mulai, jadi saya pun jualan dan semua saya minta untuk bisa jualan. Jadi pokoknya apa aja yang dilakukan ya mesti bisa jualan. Nah dari sisi Eri dan Rudy sebenarnya dari sisi divisi anak buahnya banyak ya. Banyak. Nah, jadi divisinya apa? Divisi Business Development. Manager atau eksekutif, nah terserah deh ya. Saya manajer 2, dia di meja 1. Oke, anak buahnya ada. Anak buahnya ini dari ini, ya. Saya punya anak buah, Eri punya anak buah saya. Jadi saling ya. Jadi saling mempunyai simbiosis leadernya. mutualisme. Eri dari sisi Business Development lebih kepada apa sebenarnya? Ya, apa yang dipelajari? Yang dipelajari jelas, namanya aja business development, membangun bisnis. Tuh, Ada yang dibangun. enggak tahu. Berhasil terbangun. Ya di situ belajar bikin training gitu, bikin program ya, bikin program training, Inovasi. terus sempat mikirin belajar teknis untuk dari offline ke online. Itu bagian lah harusnya ya. Maaf. Kan sama divisinya. Satu divisi. Gak apa-apa. Iya, iya. Tanggung jawab gue tapi gue kasih ke lu kan. Iya. Dia yang tanggung, lu yang jawab. Gitu. Jadi terus banyak coba networking ya gitu. Ketemu, cari-cari, belajar untuk diskusi, ngobrol banyak panjang lebar sama pengajar-pengajar. Terus di situ juga ketemu dengan pengajar-pengajar baru. Seolah-olah kita dipaksa untuk mau keluar dari zona nyaman, ya kan? Bener nggak sih? Ya. Yang tadinya mungkin udah rasa aman ya udah, karena udah kalau Eri bilang di perusahaan yang lama udah ada polanya gitu Udah ada ya. polanya, Kita nggak udah perlu sistemnya. terlalu punya effort untuk memperluas networking, mesti belajar sini, belajar itu gitu ya. Terus Kalau dulu kan materi udah ada gitu, mau training apa udah ada. Terus di sini belajar bikin mau training apa, bikin konsepnya gimana, modulnya Resep ya, apa, resep. silabusnya, terus kita bikin training public class, topiknya apa aja. Dulu kan kita nggak ada yang kayak gitu-gitu tuh. Banyaklah hal-hal baru yang dipelajarin, bikin salah satunya ya bikin ini ruang tamu Mia. sesek tiba-tiba sempit gini ya ruang tamu aku. Ya. Mohon maaf nih ngambil lagi Pak, jatuh ya. Gitu, ya itu tadi bikin video self-paced training juga, nanti dijelasin sama Mas Rudy. Ya. Apa lagi ya? Wakilan udah semua di sini. Dan satu divisi. Satu suara. Gitulah ya, apalagi ya? Apalagi Apa maksudnya secara pribadi dari Iya. sisi Eri yang ngerasa gini, dulu tuh kayaknya aku ngerasa nggak bisa, atau bahkan nggak pernah kepikiran bahwa ternyata bisa, tapi karena ada situasi yang seperti ini yang awalnya kayaknya challenge banget, ternyata di titik ini nih sekarang nih, bahwa Eri sadar bahwa ternyata aku bisa loh, yang dulunya aku begini sekarang aku bisa lebih Dulu pinter. udah bisa ke LA, sekarang nggak bisa. Tetap belum bisa. bisa. Apa tuh? Ri? Belum apa ya? Mungkin yang itu bikin konsep silabus. Bikin konsep-konsep silabus, program itu yang dulu nggak pernah kepikiran untuk ngobrol sama pengajar untuk bikin topik ini, atau bahkan topiknya bisa spesifik, maksudnya Iya. dalamnya di topik ini bahas ini dulu nggak pernah kepikiran seperti itu gitu. Nah, Ternyata itu bisa sekarang.
Enggak. Ya belum. Bisa dong. Tapi bisa. belum ahli. Itu aja masih iya. belajar. Tapi udah mulai bisa. Ya. Oke. Yakob, apa yang dipelajari? Apa yang dipelajari ya? Kita mungkin dari yang perusahaan lama ke perusahaan baru ini kan kita dituntut cepat untuk belajar. Namun kenyataannya di pandemi ini banyak perusahaan-perusahaan yang memang situasinya sangat dinamis. Jadi Ya. kita beradaptasinya sudah tidak terlalu effort lagi karena memang kita pada sebelum pandemi itu pas dari label lama menjadi label baru itu kita udah banyak cepat harus berubah dengan cepat seperti itu. Jadi kayak menghadapi situasi pandemi saat ini memang ada effortnya, cumannya yang memang ada positifnya bahwa kita udah belajar menjadi seseorang yang lebih dinamis seperti itu. Dulu Yakob nggak bisa dinamis gitu. Ya, Kurang, dengan kan? suatu perubahan yang ini. Mendadak. Tapi sekarang sudah pelan-pelan bisa belajar dan memang itu diperlukan untuk era saat ini. Oke, jadi bisa langsung agile ya, Ya. agile gitu, Iya. agile Positifnya ya. seperti itu. Untuk mau apa istilahnya dinamis, untuk mau gampang beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang mungkin pastinya di luar ekspektasi kita, betul? Ya, pastinya. Oke. Bos Rudi, Udah diwakili tadi. bisa diulang lagi nggak apa-apa? Biar Kalau panjang. Rekaman Biar kayak Oke. banyak banget gitu yang dikerjain. Kalau saya sih ya. Aku Aku kamu. Bisa Akika. Akika. melulu tuh ya. Selamatan dong. Iya benar. Bagi-bagi kambing dong. Foto Motong. kambing. Iya kan. Tadi nanti Jadi bagi. apa bos Oh, yang dipelajari? Lebih ke apa ya? Bahasa Inggris tadi. Tadi Belajar grammar. online-kan energi ke dunia digital, dunia luar. Dari segi iklan, sosial media, semuanya itu belajar. Dan awal-awal sih memang kita ada Instagram dan nggak seberapa sih, cuma info gitu doang. Tapi pas Sekarang. pandemi gitu kan, itu kayak dibombardir dan benar-benar belajar Instagram tuh mesti gimana, terus YouTube tuh mesti gimana, dan akhirnya kan bikin ruang tamu Mia tadi seperti Eri bilang. Dan itu ya udah stay yakin aja gitu kan dari kami ya, oke kita mau bikin channel gini-gini ya, oke ya udah yuk jalan dengan alat seadanya gitu. Jadi buat seadanya lu minta. Seadanya. seadanya Gak ada, Awal. dulu gak ada apa-apa. Nggak ngajuin budget. Minta kan kamu. Akhirnya diadain. awal dari gue jelasin nih awal dari kamera Canon 550D gitu yang Punya udah siapa? jadul. Dulu komputer PC, sekarang laptop. gitu, jadi sampai beli kamera dan sampai lumayan, dan sekarang sudah kemarin tuh udah 44 Oh, aku pikir episode 44 kamera. Wih, stasiun TV dong. rental. Iya benar. 44 lagi. 44 episode loh Ruang Tamu Mia. Dan Masih panjang. kali ini 45. Berencana akan ngalahin Yang benar Sanjung. lu. Lu cek ya. Oke, Berapa? bener nggak? Gitu. Bener. Salah. Terus apa lagi? Yang menurut Rudi secara pribadi yang tadinya kepikirnya nggak bisa, ternyata gara-gara ya memulai bersama-sama usaha baru, kemudian menghadapi pandemi, apa tuh yang akhirnya membuat Rudi sadar bahwa oh ternyata gue bisa ya gitu. Yes. Jadi Yes. kayak Yes. Yes. Ditanya apa kok yes? Kayak lagi doa. Orang ngomong apa lata, yes. Maaf ya sahabat energi, tapi inilah yang sebenarnya terjadi di sela-sela kalau kita bekerja. Jadi awet muda kalau kerja di sini ketawa terus. Yes. Yes, Yes. silakan yes. ini di-cut nggak? Nggak Nggak usah ya? ada. Nggak usah ya? Kita apa adanya. Jadi belajar yang tadi nggak bisa. Jadi apa? Copywriting salah satunya itu usaha banget buat belajar, dan sedikit-sedikit bisa sekarang. Dan satu lagi yang mendatangkan uang, nah ini engeng gitu kan. Jadi buat video pembelajaran yang bakal dijual ke klien, dan itu udah beberapa gitu kan. Dan
kita jual juga secara online dari apa? Boleh disebutin nggak? Nggak usah. Oh nggak usah. Jadi Lihat di sini aja. di sini aja gitu. Jadi buat bapak ibu, teman-teman, Ya, rekan-rekan dia semua jual bagian ini, Pak. Nanti saya masuk, guys. yang mau bikin pembelajaran training ya kecil-kecilan mungkin baru Gedean usaha juga boleh. Gede-gedean juga kafe boleh. kecil gitu kan, tutorial boleh gitu kan. Jadi kita melayani pembuatan video learning, bukan video entertainment. Oke. Yang Bukan pasti sinetron dengan, ya. yang pasti dengan kualitas HD ya, bukan 3GP atau apa. Apa sih ini lagi ngomong apa? Ini lagi ngomong Yang ini, yang ini nih. Oke. Kotak-kotak. Udah. Udah. Oke. Jadi masing-masing intinya kita belajar sesuatu. Yes. Ya kan? Kalau saya pribadi ditanya. Boleh ngomong ya sekarang. Boleh. Gimana? Ya sahabat Energi, jadi inilah tim yang ada dari Energi yang di balik layar ada Mas Rudi, Mas Eri, Saya ada belum jualan Yakob. ya? Saya belum jualan ya. Sabar. Ya, yang membantu saya kalau saya lagi ngajar atau membantu saya juga kalau lagi syuting ke ruang tamu Mia dan lain sebagainya. Semua adalah hasil karya mereka. Jadi saya secara pribadi harus kasih tepuk tangan. Thank you. Cuan. Bukan, I love you gitu ya. Mana cuan? Ya, intinya saya pribadi mau sampaikan rasa apresiasi saya, rasa terima kasih saya ke Rudi yang sudah bersusah payah dan mau punya sikap dihajar dan diajar. Ya. Iya kan? Karena saya tuh orangnya detail. Jadi sementara Rudi kurang detail, jadi dia perlu juga belajar untuk hal-hal detail. Tapi di sisi lain saya orangnya nggak kreatif. Tapi gara-gara diajarin Rudi, oh mesti gini kak, oh posting itu harus begini. Nah saya semua belajar dari Mas Rudi ini. Thank you Eri buat kesetiaannya. Eri ini adalah bukan orang-orang satu ya. Banyak. Orang Dia sering jadi macam-macam sih. Iya, perannya banyak sebenarnya. Jadi tadi mau kenalin Eri itu di divisi yang mana? Sebenarnya dia bisa kemana-kemana sih, karena Administrasi and kontribusi. wes. apa itu Cai? dan Apa itu Cai? Aku mikir dulu loh. Apa itu ya? Coba Divisi mana? dicatat ya divisi baru tadi. Mm-mm. Administrasi dan kontribusi. Administrasi. Dan kontribusi. Jadi bisa Maksudnya kontribusi dari mana ke, itu? kontribusi ke sosial media Oh, oke. bisa, kontribusi ke sales juga bisa. Pokoknya Oh, dia oke. yang orang yang Ya, banyak kontribusinya gua, lah. Tapi menurut saya adanya Eri buat saya pribadi sangat amat terbantu karena Eri ini orang yang bikin itu tadi banyak konsep public class, dia yang mulai kasih ide, habis itu kita diskusi, habis kalau di hal-hal yang administrasi dia yang bikin invoice, bener nggak sih? Udah bikin sendiri. Sekarang udah ada sistem. Udah ada sistem, itu pun juga Thank you teman. thank you dari buat temen kita yang tahu siapa lah ya yang sudah bantu kita memberikan secara gratis sistem sehingga Energi bisa jalan lebih efektif. Tadinya manual, sekarang semua udah tersistem. Nah, manual ini dari Eri semua. Dia yang bikin invoice, bikinin kwitansi, dan lain sebagainya lah ya. Nah, semua saya mau terima kasih sama Eri. Halamannya. Biasanya ada di kisah. Social distancing. Gak ada ya. Nanti voucher GoPay aja. Yang butuh saya nomor telepon nggak boleh. Nggak boleh dong. Jangan jual diri di sini. CV saya Nanti download CV-nya sendiri. Ya. Ini Kemudian alamat link ini. giliran aku dong. Oh iya. Aku dulu. Oke. Terus ada Yakob di sini, sosok yang spesial ya. Tahu ya maksudnya spesial. Ya, yang Pulang balik pakai pada intinya dia nggak bisa berpaling dari Energi itu nggak bisa ya. Walaupun hanya kita aja yang paham, tapi itu sudah teruji. Jadi say thank you buat Yakob, buat kesetiaannya,
walaupun nggak mudah ya. Walaupun nggak setia juga. Maksudnya itu, tapi nggak mudah lah menjalani bisnis baru bersama-sama plus menghadapi pandemi pastinya ya. Tapi komitmen dan tanggung jawab dari Yakob, terima kasih Eri dan Rudy membuat energi itu masih ada sampai sekarang berdiri. Ya walaupun awal-awalnya merangkak, tapi paling nggak kita sudah mulai bisa berdiri walaupun masih tertatih-tatih kadang-kadang, tetapi at least sekarang udah mulai bisa melangkah lebih pasti, betul nggak sih? Betul. Ya bahwa Betul. ada Mia di sosok di energi ini, ada sosok Mia itu bukan karena Mianya sebenarnya, tapi karena peran Rudy, Eri, dan Mas Yakob yang selalu mensupport saya dan tentunya untuk bisa memberikan yang terbaik buat para klien dan para rekan-rekan kita yang lain di luar sana. Again, terima kasih. Dan akhir dari sesi ini saya mau tanya sedikit masing-masing ya. Kira-kira ada pesan apa yang mau disampaikan kepada sahabat energi yang mungkin menghadapi momen-momen yang sama yang nggak gampang pastinya. Kira-kira apa yang satu kalimat singkat yang mau diberikan kepada sahabat energi? Ya, Yakob. Ya, jangan berhenti untuk belajar sesuatu hal yang baru, karena dari belajar sesuatu hal yang baru itu kita dapat diberikan pembekalan lagi kita supaya bisa lebih maju lagi, supaya bisa cepat beradaptasi dengan sesuatu hal yang baru seperti itu. Nah, buat teman-teman Bapak Ibu yang sudah selama ini mendukung energi, thank you semuanya. Dan mungkin jika rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, jualannya nanti. Oh, jualannya nanti. Ya. Oke, kalau gitu. Ini jiwa salesnya kuat sekali ya. Berasa banget dong ya. Eri, ada apa pesan yang ingin disampaikan singkat? Apa ya? Ya, Iya lagi. itu mikir Yes. Yes. Lata. Public speakingnya belum lulus. Banyak banget kan. masih mikir. Oh, iya. Soalnya banyak banget quote yang terkumpul di otak. Mau quote Satu mana? aja. Jangan Dress for quote. the job you want. Biskuit. Jauh quote. Jalur kuat. Jauh kuat. Ya, tantangan, kesulitan itu pasti ada, gitu ya. Kalau nggak ada, ya berarti hidupnya udah selesai. Betul. Gitu. Ya. Jadi ya terserah mau dihadapin atau mau lari, itu pilihan kita. Gitu. Jadi mau itu maju dan ngadepin tembok itu atau mau putar balik, itu semua kita yang milih. Dan apapun itu ya mungkin kalau kita mundur atau putar balik ya kita akan nemuin hal yang sama gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk kita berani menghadapi apa yang saat ini tantangan, kesulitan, masalah yang kita hadapi. Itu. Mari kita berdoa. Belum Pak. Masih ada kawannya satu. Masih Mau ada kasih pesan juga. Leader dan bawahannya sekali. Ya, coba disampaikan pesannya. Udah nungguin mbaknya loh. Untuk PPKM hari ini. If people like you. Oh, enggak ya? Terlalu banyak Oh, materi ya. Hadapi segala sesuatu dengan senyuman. Coba gimana senyumnya Mas? Hadapi segala sesuatu dengan senyuman. Terus? Itu lagu, Pak. Orang nahan lapar aja udah mukanya udah berubah gimana? Nahan lapar ya. Terus? Hadapi segala sesuatu dengan senyuman dan still yakin untuk Anak kekinian, Untuk- biarin tuh. Anak selatan guys. Actually. tetap yakin segala sesuatu yang baik akan datang. Oke. Ketika kita menghadapi segala tantangan, rintangan, cobaan, Pembentang walaupun
dengan sikap yang positif, dengan pemikiran yang positif, dengan senyuman kalau istilahnya Mas Rudi, pasti setiap tantangan hambatan itu kita bisa lampaui, bisa hadapi dengan baik gitu ya. Dan akhir kata mungkin Mas Yakob mau sampaikan dari tadi kan kayaknya. Oke. Doa makan doa. Oke, Ya doa kan? makan. Oke, teman-teman Bapak Ibu, Tetap ya. Skenario-nya sama, skenario sama. Setiap Zoom juga kayak gitu. Nggak dinamis. Ini kan udah jualannya udah. Iya, ya, silakan monggo. Tapi kau di Tunggulah Mas, sabar. Oke, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jika nanti di perusahaan bapak ibu ada membutuhkan training Tetap. yang seputaran soft skill, bisa menghubungi Energy Personality and Communication. Bisa dilihat di atas nomor telepon. Di atas. Di atas. Oke, Mana? thank you Nanti ngeditnya di semuanya. atas ya. Oke, Baru lo Sobat biasanya di bawah. Energi. Ya, sampai ketemu lagi di ruang di bawah tamu meja. Mia berikutnya. Dah. Oke, cut.